Tuntutan 17/8 ini bukan tuntutan rakyat yang sempurna. Tentu bisa berkembang sesuai dengan tuntutan-tuntutan rakyat, berkembang sesuai kondisi dan situasi yang ada di Indonesia. Meminta untuk DPR merevisi Undang-Undang MD3 terkait perlunya, saya rasa perlunya transparansi. Kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan. Baik, tadi disebutkan bahwa memang tuntutan 17/8 itu bukan tuntutan yang sempurna. Pasti kita menunggu ada tuntutan-tuntutan lain yang melengkapi, termasuk dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Boleh ditampilkan juga teman-teman. Di sini kami tampilkan ada beberapa tuntutan ya. Tadi dari Selyo sudah, sekarang dari LPEM, FEB UI juga kami tampilkan. Karena ya memang untuk melengkapi, kita tahu tidak ada satu tuntutan yang sempurna. Tapi bukan maksudnya kita mencari kesempurnaan, yang penting semuanya gerak dulu, dan kebetulan yang kawal 17/8 ini sudah ada responsnya. Saya ingin tanya lagi ke Agus. Gus, kalau kamu melihat apakah tren bahwa ada gerakan solidaritas digital, kemudian semuanya sekarang koalisi masyarakat sipil beramai-ramai mengeluarkan tuntutan juga. ICW juga kami lihat ada mengeluarkan tuntutan untuk anti korupsinya. Apakah ini sebuah tren yang Agus lihat ini sebuah harapan ya untuk kedepannya, dan melihat respons yang sudah diberikan lewat tren-tren semacam ini, apakah ini menunjukkan kita patut beroptimistis bahwa tren semacam inilah yang kita butuhkan ke depan? Jadi bukan tidak melulu selalu aksi demonstrasi di jalanan, tapi juga bisa melalui gerakan-gerakan seperti ini. Ya, kalau saya melihat bahwa tren yang sedang berkembang saat ini itu mengindikasikan adanya tingkat kemelekan terhadap isu yang makin tinggi di masyarakat. Ini kan menjadi satu hal yang positif untuk kita, sehingga nantinya bisa lebih paham, lebih tahu juga bagaimana sebetulnya para wakil rakyat kita di DPR, pemerintah selaku eksekutif, pun juga mungkin penyelenggara negara lainnya dalam bekerja untuk rakyat itu sejauh mana kebermanfaatannya. Dan berbicara soal aktivisme, ya saya rasa tidak hanya aktivisme di jalanan gitu. Sekarang kan sedang berkembang juga aktivisme digital. Entah itu melalui propaganda, melalui petisi, dan lain sebagainya. Dan saya kira ini akan menjadi tren yang positif ke depan. Tetapi di sisi lain juga makin meningkatnya tingkat kemelekan masyarakat ini juga mengindikasikan makin menurunnya juga kinerja DPR, pemerintah. Karena kalau kita lihat tuntutan 17/8, kalau dirasa masih belum menampung semua aspirasi yang di masyarakat, berarti masih ada banyak keresahan-keresahan lain yang sebetulnya belum disampaikan kepada penyelenggara negara, baik itu eksekutif, legislatif, maupun penyelenggara yang lainnya. Sehingga kemudian ini juga jadi bahan berbenah juga semestinya buat pemerintah dan DPR RI misalkan, untuk bisa lebih membuka diri kepada aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, begitu Mbak. Oke, bahan berbenah diri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.